Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya, tidak kekurangan suatu hal apapun. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 hal yang paling sulit dalam trading ya, abang-abang, sesuai janji saya ya. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan bisa dipahami dengan baik. Amin. Seringkali saya jelasin tentang trading ya, abang-abang. Trading itu bukan hanya tentang teknikal, karena di trading itu ada 3 unsur yang harus kita pahami, yaitu psikologi, teknikal, dan juga cara menyikapi trading, yaitu money manajemennya ya, biar ketika kita trading endingnya profit gitu ya abang-abang. Nah, kenapa hal ini harus saya jelasin ya, 3 hal yang paling sulit ini ya kan, karena ini penting banget ya kawan-kawan. Karena apa sih? Karena mungkin kita semuanya juga bingung ya, udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun kita menekuni dunia trading, tapi endingnya lost doll, endingnya nol besar, karena mungkin kita nggak paham, nggak menghayati 3 unsur tersebut. Dan di sini saya buka lagi ya, 3 hal yang paling sulit menurut ya dari perjalanan saya ya selama 3 tahun di trading, itu dia. Kemudian 3 unsur elemen tersebut kita nggak bakalan bisa ya memahami, apalagi menghayati, kalau kita nggak paham hal yang nanti akan saya jelasin. Teknikal itu mudah ya kawan-kawan. Teknikal jika kita hanya mempelajari FTT dan reversal saja. Kalau di kelas privat saya itu saya meminta waktu 1 bulan ya, walaupun pembinaannya sampai bisa. Sebenarnya ya kita harus punya metodenya ya, kemudian tahu kuncian teknikalnya yang ada di jantungnya teknikal atau barisan candlestick. Mau menggunakan teknikal FTT, reversal, C5 ya, semuanya akan kembali ke situ soalnya. Kemudian setelah kita paham barisan 3 candlestick, dicampur lagi, digabung dengan sabar, menunggu momen paling lama kerja kita di trading itu di market 15 menit ya kawan-kawan. Kemudian apalagi kita harus paham market yang harus dihindari. Maksudnya apa? Biar kita jangan sampai trading di market yang harusnya kita hindari, itu dia. Bahaya banget ya kawan-kawan. Semua ya bahaya banget. Semua yang nanti sudah kita kumpulin saldo nanti bisa habis ya dalam sesi tersebut. Untuk itulah perhatikan pasangan dari kuncian teknikal saya ya yang sudah saya share di kelas privat. Kemudian market yang harus kita hindari dan yang lainnya. Oke ya, untuk poin pertama nih, hal yang paling sulit menurut saya ya, nggak tahu menurut kawan-kawan nih. Yang paling sulit menurut saya itu komitmen ya. Pertama komitmen, kedua konsisten, ketiga bersyukur. Komitmen, abang-abang punya komitmen enggak masuk ke trading tuh? Ya kalau saya dulu di awal punya komitmen, saya harus bisa di trading, makanya ada yang namanya afirmasi trading. Afirmasi trading yang saya buat seperti yang kemarin sudah saya share. Abang-abang punya enggak afirmasi trading? Tujuannya biar menguatkan alam bawah sadar kita, bahwa kita tuh bisa di trading, bahwa kita tuh bisa bersabar menunggu momen, dan yang lainnya. Semua ada proses kawan-kawan. Kalau kita sudah terbiasa analisa market ya, geser-geser 1 menit 2 menit paham, yang terpenting marketnya enggak hancur. Geser-geser ya 1 menit analisa, insya udah paham. Kalau udah terbiasa silakan bidik, itu dia. Tapi paling lama kita tuh niatkan di market 15 menit, itu dia. Kenapa sih abang-abang selalu melihat saya kok enak banget ketika open posisi? Karena saya udah paham, udah melewati prosesnya.
Itu dia. Kemudian di modal eksperimen kemarin sudah saya jelasin. Nah, poin yang paling sulit di trading menurut saya ini komitmen. Untuk bisa komitmen kita itu sulit banget ya abang-abang. Komitmen dengan diri sendiri ya. Komitmen dengan diri sendiri saja sulit, apalagi komitmen dengan orang lain. Itu dia. Di dalam komitmen tersebut, kita harus punya tujuan jangka panjang. Kita harus komitmen dengan tujuan panjang kita di trading. 5 tahun ke depan saya ingin ini, beli ruko, beli tanah, beli sawah, atau apa terserah ya. Yang sering saya jelasin, yang semuanya masuk di rumus trading saya, yang sangat menguatkan sekali tentang psikologi. Itu dia. Komitmen kawan-kawan. Tanpa komitmen segalanya sulit ya abang-abang. Itu dia. Kemudian yang kedua, yang paling sulit, yang gak semua trader bisa melewatinya, itu yang kedua, konsisten. Bisa nggak kita konsisten sehari 5 jam mempelajari trading? Bisa nggak kita konsisten analisa market, riset candle? Bisa nggak kita konsisten bersabar menunggu momen? Bisa nggak kita konsisten tegas memilih metode apa? Bisa nggak kita konsisten mencari kekurangan kita di trading itu apa? Sulit abang-abang. Tanpa metode belajar yang baik, kita sulit di trading. Kemudian ya, bisa nggak kita konsisten mencari metodenya? Ini paling sulit banget nih konsistennya abang-abang. Kalau kita bisa melewati poin pertama dan poin kedua, insya Allah nanti kita bisa konsisten. Ya, bisa mencapai take profit. Paling sulitnya, apalagi kita nggak punya guru, ingin belajar otodidak. Tapi anehnya yang bikin saya aneh ya, kita bersedia deposit juta-jutaan ya, tapi untuk belajar sekitar ratusan ribu doang, dapat ilmunya nggak mau. Kadang seperti itu yang bikin saya aneh tuh ya, aneh banget ya situ. Oke lah, mungkin kita pernah masuk ke grup-grup ya, grup-grup trading, tapi kita nggak dikasih apa-apa, cuman dikasih duitnya apa, kulitnya doang. Apalagi masuk ke grup trader afiliator ya. Ketika ada kasus pada kabur ya, sayangnya kita itu udah apa namanya ya, sayangnya kita ya bang kita itu taklid buta ya, nggak pernah meneliti ini orang tuh benar-benar peduli apa enggak sih gitu. Sehingga ketika kita masuk ke trader afiliator, kita dikasih kulitnya doang. Udah kabur pun kita nggak paham. Oh berarti ternyata saya tuh kemarin dikayak gini-gini. Itu dia. Teknikal bukan hanya FTT reversal doang, ada lagi. Tanpa kuncian tradingnya kita nggak bakalan bisa profit konsisten. Dan poin kedua yang paling sulit itu ya konsisten. Kebanyakan dari kita kan pengennya instan ya. Udah masuk ke beberapa grup itu baik itu free ataupun berbayar ya, mungkin nggak sesuai harapan, kita menyamaratakan. Berarti kita nggak percaya dengan yang namanya proses. Kalau saya punya kepercayaan ya kawan-kawan, apa yang saya cari insya Allah saya temukan. Itu dia. Konsisten itu perlu banget, penting banget, penting banget. Apalagi ketika kita sudah punya guru. Konsisten enggak mengikuti arahan selama beberapa bulan. Kalau hanya update dan reversal, saya insya Allah ya, kalau mengikuti arahan sebulan insya Allah bisa. Kalau ingin mempelajari semua teknikal yang saya miliki, yaitu yang ada di paket VIP, itu saya meminta waktu bersabarlah selama 3 bulan. Itu dia ya kawan-kawan. Pertama berkomitmen,
kedua konsisten, yang ketiga bersyukur. Ini yang paling sulit lagi ya kawan-kawan. Tanpa kita sadari kita itu jauh dari rasa syukur di dunia trading. Tadinya kita nggak paham info candlestick, sekarang paham, kita nggak bersyukur. Kemarin ya kan saya sudah jelasin yang paling penting itu di jantungnya teknikal, yaitu info candlestick. Kemudian saya ngajarin tuh yang ngasih tahu supaya kita paham, kita jangan sampai buta di candlestick. Ini cara bacanya, geser dulu baca dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. 20 candlestick kalau bisa, tapi kita insya Allah kurang bersyukur di situ. Kita udah tahu ya kuncian tradingnya, kita nggak bersyukur. Nggak bersyukurnya apa? Tunggulah momen benar-benar, karena di situ kita nggak ada kesadaran diri. Oh iya ya, saya profit segini nunggu 15 menit, kenapa saya nggak sabar? Kerja di orang aja dibentak-bentak saya sabar, dapatnya sebulan cuma segini. Harusnya kan punya pemikiran seperti itu. Kenapa kita kurang bersyukur? Karena kita yang dilihat profit terus, tanpa menyadari di balik profit tersebut ada perjuangan, ada pengorbanan, ada harga yang harus kita bayar, ada harga yang harus kita bayar, ada proses yang tidak mudah yang harus kita bayar. Belajar bersama saya ya di paket VIP. Jika kawan-kawan ingin menguasai semuanya, prosesnya 3 bulan abang-abang ya. Katanya pengen mahir, katanya pengen jadi profesor ya sekolah dulu. Kalau belajar otodidak silakan, tapi prosesnya nggak mudah. Intinya semuanya butuh proses, ada harga yang harus kita bayar. Hal yang paling sulit jika kawan-kawan bisa melewatinya dengan baik ya, yaitu yang tadi saya sebutkan, berkomitmen dengan diri sendiri, berkomitmen dengan tujuan jangka panjang ya, berkomitmen mempelajari ilmu trading, kemudian konsisten ya, konsisten dengan diri sendiri, konsisten dengan apa yang sedang kita cari. Terus yang ketiga yang paling sulit itu bersyukur. Insya Allah di 3 poin ini kawan-kawan banyak yang mati. Kalau kawan-kawan bisa melewati 3 poin ini, insya Allah ya, kalian itu bisa konsisten di trading, profit konsisten. Makanya di sini trader militan memposisikan diri paling serius menjelaskan tentang hal-hal ini ya, di psikologi tradingnya. Tentang teknikal saya bagikan hanya ya beberapa di sini ya. Kalau di kelas privat saya buka semuanya. Jika ada yang masih membingungkan silahkan ditanyakan, itu dia. Kalau saya seperti itu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya jika masih ada yang membingungkan. Saya seperti itu ya abang-abang, nggak tahu kalau di kelas privat lainnya. Kalau saya menawarkan diri, silakan kalian tanyakan apa yang masih membingungkan sesuai paket yang dipilih. Itu dia. Sebenarnya kerja kita di market itu 15 menit. Kalau kita paham kunciannya, mau FT atau reversal, semua akan kembali ke barisan candlestick tersebut, jantungnya teknikal. Kemudian digabungin dengan pasangan dari teknikal saya. Perhatikan ini, perhatikan ini, perhatikan ini gitu. Kemudian kita harus memahami market yang harus kita hindari. Market yang harus kita hindari salah satunya sudah terbentuk banyak SNR. Itu hati-hati. Kalau kita mau bidik, kita harus teliti. Di trading, kita open posisinya di 1 menit, kita harus paham penggabungan durasi waktu. Untuk itulah yang digunakan jangan nafsu. Sibuklah
mendalami ilmu dulu, dan yakinlah ketika ilmunya sudah kita miliki, profit pun pasti akan mengikuti. Itu dia. Bersabar sebulan sampai 3 bulan itu bukan waktu yang lama ya kawan-kawan. Bersabar nih, kita konsisten bersabar 3 bulan, nanti hasilnya aduh, kita akan bersyukur dengan diri sendiri ya, kita akan bangga dengan diri sendiri. Tapi kebanyakan kita yang mungkin udah lostul banyak, bukannya kita evaluasi diri, malah kita ngandalin nyali, deposit lagi. Itu dia. Oke, mudah-mudahan apa yang saya jelasin ini bisa dipahami dengan baik ya. Intinya ya, saya nggak mau banyak bicara di sini ya. Saya singkat kata aja menjelaskan 3 poin tadi, yaitu komitmen, konsisten, dan juga bersyukur. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa ngembangin sendiri ya. Kalau tertarik dengan ilmu trading yang saya miliki, silakan merapat. Selagi ada promo ya, sampai akhir bulan April ini. Jika tidak tertarik, ya saya nggak bisa memaksakan diri ya. Ngapain memaksa ya kan? Kalau saya juga bisa mendapatkan penghasilan di sini. Kenapa harus berbayar bang? Nah, ilmu itu mahal ya. Sekolah aja bayar, apalagi trading. Saya sering menjelaskan kayak gini, sayangnya banyak trader yang nggak paham ke sini ya. Untuk deposit mereka berani, tapi untuk investasi layar ke atas mereka ogah-ogahan ya. Maksudnya apa? Itu dia. Udah lostul banyak, masih aja nggak sadar-sadar. Itulah kita ya. Kenapa saya selalu ngotot? Belajar dulu abang-abang, cari guru dulu, berdoa dulu sebelum mencari guru supaya dipertemukan. Tujuannya, jika kita sudah paham di trading enak banget ya. Yang terpenting catatannya jangan serakah. Kalau tak profitnya udah kena, tutup market. Dilanjut sesi berikutnya dengan kerendahan hati, jangan pernah merendahkan market. Itu ya kawan-kawan. Oke, di sini udah cukup ya. Kita bidik dulu. Trennya turun dari sini ya. Kemudian ini naik. Trennya naik, tapi tren terdekat turun. Supportnya sudah ditembus. Ini kenapa naik? Karena ada barisan candlestick-nya ya kawan-kawan. Itu dia. Nah, di sini saya mau ambil open posisi sell nih, nunggu dia ke atas. Trading itu muter-muter kayak gitu doang ya kawan-kawan. Oke, di sini saya mau fokus open posisi sell ya. Kita masuk ke 5 menitnya. Oke, di sini kita sudah ketemu ya, ada barisan 3 candlestick. Ini insya Allah akan membentuk koreksi nih. Harusnya open posisi di atas ini ya. Tapi mudah-mudahan ini langsung down ya, langsung turun. Intinya apa yang saya jelasin dari awal banget ya, itu tujuannya biar kawan-kawan itu ya bisa profit konsisten. Kemudian saya sering menyampaikan 3 elemen penting ya. Kemudian pesan sebelum terjun ke dunia trading itu penting banget ya kawan-kawan, bukan hanya omong doang. Kalau kita fokusnya di teknikal ya siap-siap aja ya, modal segunung pasti ya ambiar.
Kemudian apapun teknikalnya ya kembalinya ke situ ya, ke barisan barisan candlestick, barisan candlestick tersebut, mau FTT mau reversal, itu dia. Kemudian kemarin yang seperti yang sudah saya jelasin, semua teknikal itu ada kekurangan ada kelebihan, itu dia ya abang-abang. Kita harus paham kekurangan FTT di mana, reversal di mana, sideways kekurangannya di mana, kemudian tentang rejection, tentang doji sumbu kekurangannya di mana. Tapi nanti kita berpatokan selain SNR itu di barisan candlestick tersebut, pasukan barisan candlestick, ya. Itu dia. Ya kalau kawan-kawan, aduh, sudah saya kasih tahu, terus konsisten dengan arahan, ya insya Allah ya kawan-kawan. Profit yang selama ini ingin kita capai, insya Allah pelan-pelan akan tercapai. Nah, dalam beberapa menit, misal ini profit ya, dalam beberapa menit kita dapat segini 255.000 ya. Ini kan saya tadi baru bidding ya kawan-kawan. Sebelumnya saya jelasin tentang 3 hal yang paling sulit. Nah, kemudian saya open posisi di sini. Jika ini profit, berarti saya dapat 255.000 dalam beberapa menit loh ya kawan-kawan. Ini saya analisanya menggunakan FTT ya, open posisinya menggunakan C5 dengan memanfaatkan rumus sideways-nya, reversal sideways-nya. Itu dia ya kawan-kawan. Nah, ini bakalan jadi sideways konsolidasi nih kawan-kawan. Kita harus paham, ini bakalan jadi konsolidasi, bakalan nerusin tren naik dari sini atau dia berbalik arah. Saya di sini ambilnya pucuk ya, di atas resisten saya open posisi itu ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya jelasin tadi kawan-kawan bisa menghayatinya dengan baik ya, tanpa komitmen, konsisten, dan juga bersyukur, insya Allah kita nggak bakal jadi apa-apa, apalagi di trading ya. Itu dia. Kemudian ya, dari 3 hal yang paling sulit tersebut kita harus paham yang bikin trader bangkrut itu apa. Salah satunya kemarin yang sudah saya jelasin ya, mindset simple trading. Kita open posisi barbar pun tidak akan menjadikan kita kaya raya secara mendadak, itu dicatat. Karena apa? Ketika kita menaikkan nominal open posisi, risiko kita juga bertambah. Itu dia ya, jangan yang dibikin profitnya terus kawan-kawan. Kalau kita hanya memikirkan profit, semua orang ya pengen profit, tapi bisa enggak mencapai profit tersebut. Nah, di sini ada indikasi lagi nih ya, indikasi mau turun apa naik, itu dia. Nah, sayangnya kabar buruknya, indikasi FTT dan reversal itu sama, selalu ditandai hal yang sama. Untuk itulah kita pahami pasukan barisan candlestick-nya yang dulu saya sebut jantungnya teknikal, itu kunciannya ya abang-abang. Kalau ini bearish, ada kemungkinan besar dia turun. Nah, di sini alhamdulillah profit ya kawan-kawan. Baru beberapa menit dapat 200.000. Nah, di sini kita bersyukur enggak nih. Kalau nggak bersyukur, biasanya kita bidik terus nih, mentang-mentang udah jago ya kan, merasa jago dibidik terus. Itu dia. Untuk itulah paling penting yang 3 tadi ya, komitmen, konsisten, dan juga bersyukur. Kalau kita nggak punya hal tersebut, wah lebih baik kita jangan jadi trader ya kawan-kawan. Jualan aja ya, intinya mandiri aja gitu.
usaha konvensional aja. Ya apalagi kita modal sedikit bahkan dapatnya jutaan ya dalam waktu yang singkat. Waduh, saya angkat tangan ya. Karena bagi saya segala sesuatunya itu proses, kawan-kawan. Itu dia. Dari proses kita open posisi 14.000, itu nanti kita kalau bisa konsisten bisa open posisi sekali klik 100.000, 200.000, 300.000 sampai satu klik 1 juta. Pertanyaannya kita bisa enggak konsisten, bersabar ya, punya komitmen enggak dengan diri sendiri, dengan tujuan jangka panjang kita, kemudian bersyukur enggak. Itu dia. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Sampai di sini saja penjelasannya. Ini masalah teknikal ya. Kalau ini berisnya bisa, nah menembus beris ini, insya Allah ini longsor. Tapi lihat sumbu di bawahnya panjang. Tapi di sini kita sudah punya indikasinya. Nah, berhubung di sini ada resisten, dia akan mengejar resisten dulu. Itu ya, trading kayak gitu doang. Untuk itulah lebih baik kita bersabar ya, beberapa bulan menimba ilmu bersama trader militan ya. Modalnya yang untuk deposit dikumpulin dulu ya, dikumpulin dulu sampai kita udah benar-benar siap. Kemudian silakan terjun ke trading di akun real. Itu dia ya kawan-kawan. Bersabar sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu bukan waktu yang lama daripada kita bertahun-tahun, ya kan? Kemudian deposit setelah dikumpul-kumpulin, ternyata kita rugi banyak, ratusan juta. Ya, kita rugi banget ya. Ya, sampai di sini saja penjelasannya. Mudah-mudahan dicatat, dipahami, dihayati, bener apa enggaknya, ya kan silakan dinilai sendiri. Itu dia. Di sini trader militan memposisikan di sini ya, memposisikan diri untuk fokus di poin pertama. Kemudian poin keduanya ya hanya tambahan saja, itu tentang teknikal ya kawan-kawan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan salam ending profit, happy trading, happy profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.